uang bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Ya betul. Sedekah pun juga pakai uang, berbuat baik pun juga pakai uang, membahagiakan orang tua pun juga pakai uang, naikkan haji orang tua pun juga pakai uang. Berarti kita harus mengejar uang. Iya betul. Tapi pemanfaatannya, tujuannya kita mengejar uang itu seperti apa? Kita beli sekarang dengan 100.000, beli tahun depan itu pasti barangnya itu beda ya kita Atau 5 dapatkan. tahun yang setelah kita Iya lewat benar itu beda sekali banget gitu. ya. Jangan percaya dengan investasi yang katanya untungnya besar tapi resikonya kecil. Itu red flag pasti. Yang benar itu kalau kita bisnis itu adalah high rise, high return. Jadi besar resiko, besar juga pendapatan. Sabar dulu, tahan dulu, lihat dulu kondisinya. Kalau seandainya kena isu panik buying itu semua orang belanja, semua orang ini kan akhirnya carut-marut dong perekonomiannya. Akhirnya muncullah inflasi dan segala macamnya. Itu sebenarnya. Ikut tren atau riset dulu? Riset dulu. Ya karena kalau seandainya investasi ini kan ada risiko ya. Harus di riset. Nggak bisa FOMO aja, orang lagi ke situ kita ke situ juga, orang Tapi lagi rame ini kita ke situ. Nggak juga, harus di riset dulu. Kalau flexing boleh-boleh aja. Selagi flexing itu pakai duitmu, jerih payahmu, hasil kerja kerasmu, flexing aja. Nabung itu untuk aman, investasi itu untuk perkembangan. Jadi kalau seandainya kita nabung ya buat aman, dana darurat kita ada, kemudian dana untuk kita sehari-hari ada, operasional ada, sekedar aman. Tapi kalau mau berkembang, kitanya dulu yang harus survive, baru kita bisa bantu keluarga kita, teman kita, dan orang di sekitar kita. Kayain diri sendiri dulu baru kayain orang lain gitu, termasuk keluarga gitu ya. Good. Banyak sekali anak-anak muda kita sebenarnya punya kreativitas, punya keinginan untuk maju, tapi kadang fasilitasnya itu belum ada. Duh, gimana ya cari cuan sekarang untuk investasi susah banget. Tapi gimana pun kalau kita berusaha pasti banyak. Emang sih kita harus melek teknologi dan juga keuangan. Dua hal yang harus kita lakukan di era digitalisasi modern seperti ini untuk mendapatkan cuan. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda untuk melek teknologi itu harus banget sih. Ada Yudi, hai Yud. Halo Kak. Gimana kabarnya? Sehat. Kakak sendiri gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Wih keren, udah jadi direktur atau CEO kali ya sekarang. Enggak, biasa aja. Kakak yang lebih keren, penulis buku juga kan saat ini. Udah banyak bukunya ya? Bukan bahas tentang saya ya. Oh gitu ya. Tapi kan boleh lah ya bahas-bahas dikit ya. Kalau aku mau nanya buku berapa sekarang? Sekarang udah buku kelima ya. Kelima. Solonya kelima. Tapi masih agak macet sih. Beda dengan yang PT Manja Entertainment. Kenapa tuh macet? Maksudnya kita masih distribusi gitu aja, belum sip. sepenuhnya seperti yang menjulang tinggi Manja Entertainment. Enggak, masih memulai Kak. Oh enggak, udah aku lihat sih bagus banget sih. Enggak, masih mulai. Tapi alhamdulillah dan mudah-mudahan bisa terus berjalan. Belum nyapa. Halo semuanya, kita ketemu lagi di podcast RRI Sintang. Saya Di Suryati dan teman saya Yudi Vandra. Nah, beliau ini adalah Direktur PT Manja Entertainment atau CEO aja kali ya, enak kali sekarang beliau. Karena lagi musim zamannya CEO gitu ya. Tapi emang yang sering menyamar gitu ya. Tapi kan kamu kesini gak nyamar kan? Enggak, aku gak nyamar. Langsung jadi CEO. Aku jadi diriku sendiri. Oh gitu. Tapi sekarang kayaknya udah banyak duitnya nih. Biasa aja. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada terus ya. Kok jadi doa. Bener. Terus gimana sih sebagai Yudi Pandra tuh dulu kan kita sama-sama tahu sendiri gitu ya. Terus kamu tiba-tiba pilih usaha gitu. Gimana ceritanya tuh? Ceritanya milih usaha. Dulu kerja gitu ya. Iya. Dulu kerja karena milih usaha, karena mungkin sesuai juga dengan tema kita pada hari ini kali ya, inflasi dan investasi. Karena aku mikirnya ya aku kerja berarti aku juga pengen berinvestasi di instrumen-instrumen investasi. Ya salah satunya itu di membuka bisnis, kemudian di beberapa tempat, contohnya kayak yang ada di instrumen tadi akan kita bahas ini gitu. Sebenarnya itu alasan aku untuk terjun ke dunia bisnis dan investasi ini. Terus itu kira-kira. Kan anak muda ini gitu ya, kalau kita lihat banyak tuh yang membangun bisnis kayak startup dan lain-lain. Apakah terinspirasi juga? Ada nggak sih inspirasi buat Yudi? Sangat terinspirasi sekali, apalagi di zaman yang modern ini. Kita bisa cepat sekali melihat perkembangan dari media sosial gitu ya. Jadi kita melihat banyak anak-anak muda yang juga sukses, kemudian juga melihat
banyak startup yang berkembang gitu sampai yang udah unicorn, go international dan segala macamnya. Itu merupakan suatu motivasi sih buat aku untuk juga bisa menjadi seperti mereka di luaran sana gitu. Walaupun kita nih di Kalimantan gitu atau di daerah masih dekat dengan 3T gitu kan, tapi pasti kita juga bisa gitu loh. Kamu Maksud tau gak aku. sih 3T itu apa? Tahu dong. Apa? Tertinggal, Hmm? terluar, terapa lagi satu lagi itu. Bukan, kalau versi aku Versi Kak. 3T itu terdepan, Oh, ini maksudnya jokes. Ini gimana? terdepan, tercepat, terhebat. Oh Ya, gitu. kemudian harus kayak gitu, Iya walaupun harus motivator 3T. ya. Iya. Iya nggak, setuju nggak? Iya. Nah, terutama melek juga dengan keuangan. Jadi anak muda Mm-mm. melek rupiah itu emang harus 3T itu. Yang pertama Iya. emang harus terdepan. Terdepannya Mm. dalam apa? Bagaimana si pemuda itu, kalau menurut kamu gimana tuh mengenal dengan rupiah itu? Pemuda saat ini. Kalau saat ini aku lihat ya, dibandingkan yang dulu-dulu, sekarang itu lebih banyak yang paham dengan investasi gitu dengan rupiah itu kan. Mm-mm. Karena balik lagi karena banyak sekali sekarang ini media-media edukasi yang bisa kita akses. Tergantung kita mau ngambilnya seperti apa. Kalau seandainya kita buka aplikasi-aplikasi TikTok atau Mm-mm. Instagram dan segala macamnya, kalau kita arahkan ke negatif berarti kita negatif. Tapi kalau kita arahkan ke positif, buka konten-konten edukasi, contohnya cara berinvestasi di masa sekarang atau instrumen investasi apa yang menguntungkan dan segala macam, itu banyak banget keluar di media sosial. Kok kamu jadi pakar ekonomi deh? Kan aku itu Belum selesai. melaksanakannya. Melaksanakan Jadi ilmu aku ya. sambil belajar juga. Mm-mm. FYP aku isinya kayaknya gini doang. Gitu doang ya. Tapi lebih keren sih. Mm. Lanjutkan ya. Siap. Tapi nih ya, kalau uang itu kan bisa menjadi sumber kebahagiaan. Ada Hmm. orang bilang gini, apa ya, segala sesuatu tuh kita akan bahagia dengan uang. Iya. What about you? Bener sih. Jadi memang segala-galanya. Gimana How konsepnya? about you? Jadi kalau orang kan bilang uang itu segala-galanya, terutama mungkin pemuda juga ya, atau anak-anak muda juga, kalau punya uang banyak bla 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 gitu. Sumber Ya. kebahagiaan. Kalau Uang- menurut kamu? Uang bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Ya betul. Ya berarti kita harus mengejar uang. Karena sedekah pun juga pakai uang, Mhm. berbuat baik pun juga pakai uang, Mhm. membahagiakan orang tua pun juga pakai uang, Mhm. naikkan haji orang tua pun juga pakai uang. Berarti kita harus mengejar uang. Iya betul. Tapi pemanfaatannya, tujuannya kita mengejar uang itu seperti apa? Mhm. Apakah hanya untuk foya-foya? Apakah untuk kenakalan saja atau hanya flexing di media sosial? Itu kan beda konteks. Tapi kalau seandainya konteksnya untuk membahagiakan orang tua, bermanfaat bagi manusia lainnya, aku rasa mengejar uang sebanyak-banyak itu penting. Iya, karena kalau kamu jadi kaya, kamu bisa ngelakuin apa aja. Iya, benar sekali. Iya, termasuk melakukan hal yang jelek juga. Iya, makanya kita harus bisa memfilter nih. The last Jadi anak filter muda tuh is filter. ourselves gitu ya. Iya, dari diri kita sendiri. Tujuan kita tuh apa sebenarnya? Tahu nggak, kalau di Kabupaten Sintang itu kan inflasi bulan Maret aja tuh 0,20%. Itu karena adanya kenaikan-kenaikan di hal-hal tertentu. Kalau investasi, kamu udah investasi belum? Apa investasi kamu selain di item-item dari pekerjaan-pekerjaan yang kamu geluti sekarang ini? Ada nggak yang dingin gitu biasanya? Oke. Berarti instrumennya ya. Instrumennya kalau aku saat ini masih coba-coba sih Kak. Kalau yang pasti kan memang di bisnis yang aku jalankan saat ini di industri kreatif, aku jalankan berapa bisnis yang alhamdulillahnya aku kembangkan terus. Setiap tahunnya ada sub-brand yang aku kembangkan. Kemudian kalau untuk instrumen investasinya aku coba juga deposito. Oh, di deposito. Kemudian juga coba reksadana, obligasi gitu. Iya, obligasi. Nah di situ tuh ada masuk, saham juga ada. Cuma memang value-nya mungkin belum seperti mereka yang benar-benar udah sukses. Yang high lah gitu ya. Tapi setidaknya aku udah kayak ngerti lah gitu, ngerti lah caranya, alurnya, workflow-nya seperti apa gitu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kan kamu kan dulu pertamanya pasti nggak tahu juga dong hal itu. Awalnya nggak tahu juga. Nah terus mungkin bisa juga kamu ngasih tahu nih remaja-remaja di Sintang untuk bisa atau bisa apa ya, tahu Ngerti gitu, gitu ya. ngerti gitu.
terhadap hal-hal itu tuh gimana, cara pertama kamu gimana? Sebenarnya kalau aku memang ada sedikit belajar karena basic aku emang ekonomi. Jadi basic aku ekonomi, ada sedikit belajar di situ, tapi tidak semata-mata cuma di situ saja. Aku banyak belajar di media sosial. Di media sosial dilihat pakar-pakar ekonomi apa nih yang lagi tren gitu kan. Kemudian juga lihat bagaimana perkembangan pasar itu biasanya di media sosial sih. Apa itu media sosial? Media sosialnya TikTok, gitu. kemudian Instagram, nah itu sangat berkontribusi sekali untuk edukasi sih saat ini. Jadi di instrumen-instrumen itu kita bisa belajar seperti saham gitu kan. Kemudian ada reksadana, kemudian juga ada obligasi, kemudian juga ada emas, properti dan segala macamnya itu instrumen-instrumen deposito gitu kan. Nah, itu instrumen yang mungkin bisa bukan menghalangi ya, melawan inflasi gitu. Iya. Terus kalau Genji sendiri gimana tuh biar nggak terjadi inflasi ataupun menghadapi Inflasi dalam dirinya gitu. Yes. Ya, Gimana? supaya tidak terjadi inflasi untuk keuangan Gen Z mungkin ya harus paham ya supaya antara investasi dan inflasi ini kan dua hal yang sebenarnya agak berlawanan gitu. Nah, untuk melawannya inflasi ini adalah dengan investasi. Inflasi itu kan artinya kenaikan harga barang yang tentunya diikuti juga dengan ini kan nilai tukarnya turun gitu kan. Maka supaya nilai tukar kita nggak turun ini kita harus investasi. Investasi minimal kayak di deposito kan 4% gitu, atau di obligasi kan juga 4% sampai 10%. Nah, kalau inflasinya naik 5%, investasi kita naik 5% berarti kan sama. Nilai uang kita tetap sama gitu loh. Iya. Karena kan tiap tahun itu beda. 100.000 kita beli sekarang dengan 100.000 beli tahun depan, itu pasti barangnya itu beda ya kita Atau 5 dapatkan. tahun yang setelah kita Iya, lewati benar itu beda sekali banget ya. gitu. Nah, terus kan apa ya? Kamu kan lihat juga kalau di media sosial atau di lingkungan kita sendiri ya, banyak anak muda yang sukses, tetapi dia mau memamer, bahkan mungkin terjadi juga tuh entah salah langkah atau apa gitu ya, yang akhirnya membawa kepada ketidakbaikan untuk dirinya sendiri. Kalau menurut kamu? Flexing. Ya, flexing berarti ya. Flexing dan lain-lain. Dan Kalau- caranya mungkin gini. Kalau menurut aku gini ya, ini personal ya, Iya, bukan. iya. Jadi terserah mau judging No atau other lah ya gimana. pokoknya. Nah, jadi kalau personal aku sih kalau flexing boleh-boleh aja. Selagi flexing itu pakai duitmu, jerih payahmu, hasil kerja kerasmu, flexing aja. Yang nggak boleh itu adalah kau flexing, tapi bukan hasil jerih payahmu, dari pinjol. Yes. Ya, dari pinjol kemudian minjam sana minjam sini dan segala macamnya, terus flexing seakan-akan punyamu. Akhirnya di belakangnya nanti kena sendiri. Iya. Gitu. Tapi kalau seandainya jerih payah dia, itu namanya self reward. Jadi dia jerih payah berbulan-bulan kerja, sekali-sekali dia beli handphone baru ya wajar lah. Kemudian dia jalan-jalan ke Pontianak, Kemana? luar negeri ya wajar lah. Itu self reward. Kalau enggak stres juga kerja terus gitu loh. Nggak, berarti kan dengan kata lain, setuju sih. Nah. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya selama punya sendiri ya, nggak merepotkan orang lain, nggak minjem ke orang Iya. lain gitu, dan itu punya sendiri, it's okay. Terus banyak juga nih generasi tongkrongan atau generasi nunduk juga ya. Banyak kan sekarang kalau anak-anak muda tuh pada nongkrong gitu di warung kopi dan lain-lain. Kalau menurut kamu efektif nggak sih? Apa gimana? Kamu suka nongkrong nggak? Aku suka nongkrong. Oke. And then, Setiap malam aku nongkrong. oke, Jadi kalau sebenarnya gitu- gini sih. Tapi perkembangan di Sintang luar biasa banget sih. Warung kopi banyak yang keren-keren, yang standar-standarnya mungkin Yang kayak di Instagramable kota-kota banget. gitu ya. Kalau menurut aku kalau terkait dengan nongkrong-nongkrong sih nggak masalah. Worth it lah ya. Worth it. Tapi nongkrongnya itu apa dulu Kak? Kalau seandainya cuma nongkrong, ngomongnya nggak jelas aja gitu kan, setiap malam itu wajar juga bisa membuat kantong jadi bolong gitu, kosong kan. Tapi Apalagi apa? traktir ya. Traktir segala macamnya. Tapi kalau tujuannya contohnya networking, Ya. ketemu teman untuk Meeting. sosial apalah gitu yang pengen kita lakukan nih tentang meeting gitu, itu bisa ketemu klien atau ketemu tim dan segala macamnya, itu mungkin bagus sebenarnya. gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar datang nongkrong duduk gitu doang, ada tujuannya gitu. Atau misalnya datang duduk terus ngobrol kesana kesini gitu ya, nggak Silat ada. gitu. Tapi beda ya kalau dengan CEO. Nongkrongnya berduit. Alhamdulillah. Because time is money kan. Time is money. Sekarang udah ngerasain kayak gitu, time is money. Banget. Jadi kamu sibuk kesana sini terus kayak gitu. Iya banget, sibuk banget rasanya. Tapi masih dalam satu waktu gitu loh Kak, nggak tiap hari juga. Ada waktunya jarang, mungkin dalam satu minggu ini lagi santai nih gitu. Tapi ada juga waktunya
Kalau lagi satu hari itu bisa meeting 3 kali 4 kali. Wow. Durasi 2 jam sampai 3 jam. Terus event-eventnya kayak hari ini ada event, besok lanjut event lagi gitu. Jadi berketan time-nya gitu ya. Oke, jadi terus kan kamu ngelakuin itu adalah investasi. Manja Entertainment berdiri tahun berapa sih? Manja Entertainment itu berdiri 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Nah, itu berarti udah 5 tahun berarti. Iya, 5 tahun lalu kan kalau sekarang 2027 berarti 2022. Pas Covid, after Covid. Ya pas Covid. After dong. Sebenarnya pas 2019. Covid itu sih sebenarnya karena lagi orang pada mikir apa nih, Iya. banting setirnya kemana nih kan gitu. Iya. Tuh Covid ya. Nah, salah satu yang muncul di kita itu waktu itu ya kita cobalah bisnis jasa gitu loh waktu itu, dan selesai Covid bener-beneran start gitu. Kalau kamu pilih nabung atau investasi biasanya? Investasi. Kalau bisa kedua-duanya, karena gini konsepnya, nabung itu untuk aman, investasi itu untuk perkembangan. Jadi kalau seandainya kita nabung, ya buat aman, dana darurat kita ada, kemudian dana untuk kita sehari-hari ada, operasional ada, sekedar aman. Tapi kalau mau berkembang, berarti investasi. Jadi bedanya apa? Kalau menurut kamu investasi sama nabung apa? kalau nabung bunganya kecil, Kalau nggak investasi- berkembang. Nabung itu aman, makanya aku bilang nabung itu aman. Kalau investasi itu berkembang, jadi ada returnnya yang kita dapatkan atau pendapatan yang kita dapatkan dari investasi gitu. Itu sih Tapi bedanya. kan ada juga yang bilang kalau investasi itu harus uang dingin gitu, nggak boleh uang yang kayak by doing gitu, yang memang digunakan sehari-hari atau itu nggak boleh, benar nggak kalau menurut kamu? Kalau aku itu setuju. Sebenarnya kalau investasi itu next sebenarnya. Jadi kita mulai dulu dengan aman dulu, yaitu tabungan. Dari pendapatan kita dalam sebulan itu operasional yang wajib dulu, esensial, makan, minum itu harus dikeluarkan dulu kan. Kemudian ada dimasukkan ke dana darurat berapa, kemudian satu item lagi ke investasi. Kamu udah kayak gitu? Aku sudah mulai. Dulu aku nggak pernah seperti itu, tapi setelah belajar beberapa tahun ke belakang ini, aku mulai memisahkan rekening. Nah, sebenarnya ini juga sih poinnya sih Kak. Jadi dulu itu keseringan itu satu rekening, For all. di situ masuknya duit, di situ keluarnya duit, kemudian di situ makan, di situ minum, di situ ngopi, di situ belanja, semua di situ. Pokoknya for anything ya. Akhirnya kita bingung. Nah, setelah itu aku mulai memisahkan. Pemasukan satu rekening, dari pemasukan transfer ke rekening pengeluaran esensial. Esensial itu yang untuk makan, minum, Ya, pokoknya ya. yang penting-penting. Kemudian satu rekening lagi itu dana darurat. Jadi kalau sometimes terjadi sesuatu, nah aku bisa pakai duit itu. Nah, berapa persen lagi itu ke dana untuk tabungan atau investasi. Nah, gitu. Otomatis kan kalau investasi dari hari ke hari itu akan berkembang ya. Seperti yang tadi kamu bilang, kalau investasi itu akan berkembang. Sama juga mungkin ya di Manja juga. Sekarang omsetnya udah berapa miliar? Omset adalah. Enggak maksudnya, tapi ada lah yang memang juga kan. Gimana? Dia nggak mau ngasih tahu nih. Ada lah, pokoknya berkembang pesat ya. Alhamdulillah aja berkembang. Tapi kalau dihitung-hitung omsetnya itu mungkin aku belum ini ya, karena kini belum akhir tahun juga Iya, gitu. belum hitungan akhir tahun. Tapi yang lalu-lalu adalah ya perkembangan dari tahun ke tahun ya. Ada perkembangannya, ada grafiknya, alhamdulillahnya naik lah. terus ya. Alhamdulillah. Dan yang tergabung dengan Kak Manja juga banyak. Udah banyak ya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selain juga tempat cuan, juga tempat bermain sih Kak. Maksudnya anak-anak Gen Z yang butuh pekerjaan, kita lebih fokus ke mereka sih. Karena kan kita pengennya kekinian atau kita pengennya memang terus ada inovasi. Nah, jadi kita rekrut teman-teman adik-adik yang di Gen Z itu, nah untuk menjadi tim kita, kemudian juga menjadi tim-tim produksi dan tim event lah. Kan sekarang itu loh investasi yang good investment ya maksudnya. Tapi kan mungkin sekarang banyak juga yang investasi abal-abal. Terus mungkin kamu bisa ngasih pencerahan tuh ke teman-teman dan juga pemirsa
yang abal-abal, bedainnya investasi. Takutnya nanti kalau kita investasi, misalnya nih kakak nih mau investasi, aku pernah soalnya Ketipu kayak gitu gitu. ya. Padahal sama teman juga gitu. Heeh. Nah kayak gitu. Terus gimana tuh kalau menurut kamu bedain investasi yang safety dengan yang abal-abal gini? Investasi yang safety sama Hmm. abal-abal atau investasi bodong lah istilahnya Iya kalau iya ya. betul betul. Jadi sebenarnya kalau instrumen investasinya itu pertama tuh harus terdaftar dulu pasti. Harus terdaftar. Biasanya itu kalau di kita di Indonesia OJK ya, Hmm. Otoritas Jasa Keuangan, ya harus terdaftar di situ. Terdaftar, kemudian juga melihat juga Iya Pak. jangan percaya dengan investasi yang katanya untungnya besar tapi resikonya kecil. Itu red flag pasti. Pasti banget sih. Yang benar itu kalau kita bisnis itu adalah high rise, Hmm. high return. Jadi Hmm. besar resiko, besar juga pendapatan. Jadi besar pendapatan, besar risiko. Ada Gak ada balance yang kayak duduk-duduk aja ongkang-ongkang kaki tapi terus dapat duit banyak, itu susah sekali gitu. Pasti ada resiko yang akan ditanggung gitu. Saham sekalipun kita nunggu ada kemungkinan pasar itu jatuh, berarti ada risiko besar juga gitu. Terus kan ada impulsive buying ya. Jadi beli hanya prapermata dan lain-lain itu kan banyak sekali tuh. Jadi perencanaannya nggak bagus ya. Apa namanya, sehingga kan besar pasak daripada yang kita kan ngomong itu yang itu tuh. Jadi kalau misalnya anak muda yang itu yang penting beli aja gitu tanpa memikirkan untuk for the next-nya gitu. How about Panic buying berarti ya. Iya. Panic buying ya kayak sekarang tuh kan lagi musim, ada juga kemarin tuh berita-beritanya panic buying gara-gara yang terjadi di Selat Hormuz itu kan. Nah, jadi orang-orang pada panik katanya BBM, dan ini sebenarnya panic buying itu kalau seandainya memang pemerintah sudah bilang aman, ya udah percaya aja dulu gitu. Percaya, kemudian nggak usah, karena panic buying itu justru akan merusak perekonomian. Itu ya sebenarnya dari aku. Jadi sabar dulu, tahan dulu, lihat dulu kondisinya. Kalau seandainya kena isu panic buying itu semua orang belanja, semua orang ini kan akhirnya carut marut dong perekonomiannya. Akhirnya muncullah inflasi dan segala macamnya. Itu sebenarnya. Jadi stay cool aja ya. Stay cool dulu gitu. Dipilah-pilah beritanya mana yang benar. Yang paling penting sih pasti dengerin berita di RRI sih yang paling Yes, mantap ya. kredibel ya. Thank you Pak Siu. Nah jadi terus kan ada juga yang namanya arisan ya. Kalau itu termasuk investasi gak? Kalau menurut aku enggak sih Kak. Arisan tuh lebih ke menabung sih kayaknya. Nabung ya? Lebih ke nabung sih. Tapi nggak tahu lah ya ahli-ahli ekonomi. Aku kan di sini bukan ahli ekonomi ya. Tapi kalau menurut aku arisan-arisan itu cuma sistem menabung sebenarnya, bukan investasi. Karena apa yang kita keluarkan itu baliknya sama, ya nggak? Iya. Berarti kan nabung. Yang investasi itu kan apa yang kita keluarkan baliknya tuh kan Harus lebih gitu, returnnya lebih tinggi gitu. sehingga ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan. Jadi menurut kamu arisan itu bukan investasi? Bukan sih. Kalau menurut aku sih itu lebih menabung sih. Nah investasi yang menurut kamu worth it for now, what is it? Untuk saat ini ya Ya apaan? Save aja pribadi aja ada. emas sih. Emas ya? Why? Karena lagi ada perperangan. Jadi gini, turun. aku apa yang aku lihat di internet ya. Yes. Kalau aku lihat di internet dan aku juga sedikit mempercayai itu, semakin banyak terjadi perperangan di dunia sana, ya kan, Iran, Amerika dan segala macam, Israel. Nah itu harga emas kan naik. Ya udah berarti ke situ sementara harga saham anjlok. Yes. Iya kan? Berarti yang paling bagus itu emas gitu. Sebenarnya bukan naik sih kalau beberapa aku lihat ya, turun tapi cuma tidak signifikan yang seturun gimana gitu hanya. Tapi dari beberapa tahun yang lalu harga naik emas sampai sekarang tuh kan naik terus. ada loh kayak di media sosial yang awalnya di tahun lalu, berapa tahun yang lalu dia cuma berapa doang harganya, terus ditukarkan ke yang sekarang gitu kan. jadi harganya gila dari, banget ya. Ya aku tahu. kayak mendadak dia langsung ibu-ibu itu. Kayak mendadak ya, karena investasi yang berhasil. Makanya ketika investasinya bagus berarti kan berhasil. Memilah itunya memang harus. Terus gimana nih? Ada yang suka ikut-ikutan? FOMO. Gimana kalau menurut kamu? Jelasinnya tuh gimana? Ikut-ikutan boleh, tapi ikut-ikutannya ke positif aja. Tapi kalau ikut-ikutan hanya ikut 100% gitu sih aku kurang rekomen juga ya. Sebaiknya sebelum memulai investasi itu belajar dulu. Belajar dulu ya.
di ini dulu di media sosial atau mungkin belajar ke teman-teman yang sudah pernah investasi gitu kan. Apa keuntungannya, apa risikonya. Kemudian kita juga harus tahu profil risiko kita. Nah, ini penting sebenarnya. Sebelum kita mulai investasi itu kita tahu dulu profil kita tuh seperti apa. Pengen untung besar, berarti risikonya juga besar. Tuh. Kalau pengen untung kecil, risikonya juga kecil. Kalau pengen untung besar, risiko besar itu saham. Kalau pengen untung kecil, biasa aja, risiko kecil, obligasi, surat utang negara. Sama satu lagi reksadana. Itu sebenarnya. Jadi kita tanya ke diri dulu. Dan kemampuannya. Selain tanya ke diri, aku nih udah moderat, nanya dan nih. segala macamnya. Tapi kan disesuaikan dulu dengan finansialnya. Iya, benar Makanya sekali. kan investasi dengan finansial tuh Kalau investasi nggak ada duit ya nggak bisa juga. yes. Kan? Sebenarnya bukan investasi aja, semuanya aja, semuanya juga berkaitan dengan itu, dengan uang. Mau investasi gimana? Terus inflasi juga bisa terjadi karena adanya hal tersebut. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nah, sekarang kalau Kak Dewi sendiri ini investasinya gimana? Di mana-mana aja nih sekarang. Di mana-mana ya. Kan nggak tahu kan, dia tuh hanya penyiar gitu kan. Yes. Cuma kan CEO menyamar juga kita nggak tahu kan. Enggak sih, kalau aku nyamar kayak kamu enggak deh. Tiba-tiba aja Kak Dewi itu adalah pewaris grup Laguna contohnya. Kan kita nggak Bukan, tahu. saya pewaris grup Wijaya. Oh, Wijaya ya, bukan Laguna berarti. Bukan, enggak sih, kalau investasi sama sih tadi, lebih cenderung ke emas untuk sekarang. Terus kalau dibilang kalau di Sintang ini tanah juga masih bagus sih. Kan untuk Jadi udah berapa hektar tanahnya? punya orang sih banyak hektaran. Punya saya sih belum. Udah satu Sintang ini. Satu Sintang keliling doang sih. Jadi adalah tapi tidak banyak gitu. Maksudnya ya kalau saya sendiri hanya itu aja sih. Terus usaha-usaha kecil lah yang bisa mengamankan ekonomi. Kecil gitu. Tapi omsetnya berapa gitu? Ber-MM gitu ya. Oh, saya ember gitu. Oh, saya omsetnya 3M. Oh iya. Apa tuh? 4.550. Oh gitu. Ada jokesnya lagi berarti ya. 4.550. Tapi kesananya nggak tahu kan. Tapi kalau yang kayak digital gitu, itu ada nggak sih? Ada digital kemarin belajar coba foto produk. Itu sebenarnya bagus juga tuh. Jadi yang apalagi yang jago-jago fotografer. Tapi sekarang kan udah ada AI juga. Itu sebenarnya aku sebenarnya nyoba-nyoba aja sih kemarin. Jadi tapi alhamdulillah sih responnya bagus juga. Foto produk. Jadi kita misalnya aku punya usaha ini nih, kue ini, terus minta fotoin dong lebih cantik, lebih eye catching, lebih premium gitu, lebih elegan gitu. Terus coba aja satu foto itu harga semangkok bakso aja. Itu untuk kemarin sih baru nyoba-nyoba. Berarti orang minta kita buatin gitu. Buatin kita dong. jual jasa gitu. Iya, jual namanya foto produk kita. Tapi bukan kita yang fotonya, maksudnya kita memanfaatkan teknologi. Kalau itu sih saya ya maksudnya ketika kita memanfaatkan digitalisasi. Nah, tapi aku mau punya pertanyaan nih buat kamu. Tapi harus jawab cepat ya. Gak boleh lambat. Ntar aku lihat dulu. Kalau lambat kenapa? Kalau lambat dihukum. Oh gitu. Karena kamu CEO harus bayar. Sama saya 7 miliar aja. Oke. The first. Apa? Belum. Nabung atau investasi? Investasi. Kalau bisa dua-duanya tapi investasi lebih utama. Lebih utama. Why? Ya karena tadi ada lebih perkembangan. menguntungkan. Oke lah itu. Kopi kekinian atau reksadana? Tuh 2, 3 hukum. Reksadana. Udah lambat kamu kena hukuman 1 ya. Harus cepat pokoknya jawabnya. Gaji besar tapi boros atau gaji kecil tapi disiplin? Gaji besar tapi boros. Oke, karena punya sendiri ya. Setuju kita ya. Oke, diskon gede atau nabung konsisten? Diskon gede. Aku nabung konsisten. Okay. Nongkrong tiap minggu atau investasi bulanan? Nongkrong tiap minggu, investasi tiap hari. Oh gitu ya. Boleh. 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 Tapi nggak ada sih pilihannya sih. Oke, nggak ada ya. Nggak ada, kamu harus pilih. Pilih aja satu. Investasi aja. Oke. Harga naik, panik atau santai? Harga naik santai. Santai aja.
Kenapa? Santai aja, yang penting ada investasi. Oke. Jadi kan sombong kan. Naik harga BBM langsung hemat atau tetap jalan? Gimana? Naik harga BBM ya, Mm-mm. langsung hemat atau tetap jalan? Kayak biasa maksudnya mungkin. Tetap jalan. Tetap jalan ya. Karena gini, sebenarnya Hmm. bukan ini juga. Kalau seandainya kita berhenti nanti Habis. pemasukan juga berhenti dong. Mhm. Jadi harus tetap jalan. Beli makan atau bawa Show makan? must go on kata orang Yes, kan. life must go on. Heeh. Beli makan atau bawa makan? Beli, aku gak bisa masak. Jadi ngapain bawa bekal kan? Iya, karena kamu nggak bisa masak alasannya ya. Jadi beli. Picture ya. Bisa. Belanja bulanan atau harian? Belanja harian. Berapa? Kisaran kamu harian berapa? Berapa ya? Rata-rata paling rendah? 2.000 lah. Serius? 2.000 sehari lah. Gak mungkin. It's not impossible. Oke, Dan cari promo atau skip belanja? Kalau barangnya disuka cari promo. Cari promo. Biasanya di mana? By sosial media? By Sosial media? media. Oke. Saham atau emas? Mas aku bilang tadi. Emas ya, karena lebih ini juga untuk Ah. sekarang ya. Investasi jangka pendek atau jangka panjang? Aku jangka panjang. Oh, berarti karena kamu nggak butuh uang yang sekarang-sekarang kan? Enggak, karena kalau jangka pendek, kalau untuk investasi Sedikit ya sebenarnya. enggak, bukan sedikit ya, aku nggak bisa gitu. Capital gain tuh harus memperhatikan terus, nggak bisa gitu Kak. Jadi Iya, harus yang betul. jangka panjang, yang apa ya, fundamental itu bagus gitu. Oke. Modal kecil mulai sekarang atau nunggu punya banyak uang baru mulai? Dari sekarang. Dari sekarang apa dulu, kecil atau besar? Gimana ulang lagi? Sekarang ada tahu kalau yang besar. Aku tahu kamu pikirinnya udah kemana-mana nih. Modal kecil mulai sekarang atau nunggu punya banyak uang dulu baru mulai? Modal kecil dari sekarang. Karena Dimulai dulu. mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu. Pakai Belajar hashtag, dulu. habis gitu. tambah hashtagnya. Apa tuh? Mulai aja dulu, jalan aja dulu. Itu brand apa itu mulai gitu? Kan mulai kita kan harus memulai dulu, abis itu jalan dulu gitu ya. Siap. Next, ikut tren atau riset dulu? Riset dulu. Karena? Ya karena kalau seandainya investasi ini kan ada risiko ya, harus di riset. Nggak bisa FOMO aja, orang lagi ke situ kita ke situ juga, orang lagi rame ini kita ke situ, nggak juga, harus di riset dulu. Jangan cuma ngikut-ikutan gitu. Kalau emang hasil riset kita benar, ya udah lakukan. Bahkan kalau kayak kita kuliah pun ada riset risiko juga kan, strateginya gitu kan, kita pelajari dulu untuk kelayak nggak bisnisnya atau layak nggak investasi ini gitu Bang. Cuan cepat atau stabil? Stabil. Oke. Menikmati hidup sekarang atau nabung masa depan? Dua-duanya boleh nggak? Nggak boleh, just one. Apa ya? Ya, please choose. Berdua-duanya lah. No. Kalau coba masa depan yang dipikirin, sekarang tersiksa dong hidupnya. Kalau yang sekarang yang dipikirin, masa depannya hancur dong. Kan this is the choose. Oh ya udah, masa depan dulu. Tapi gak mau tersiksa juga di masa sekarang gitu. Sama aja. Kamu berarti gak bisa milih yang ini ya. Gengsi atau kondisi finansial yang good financial? Good financial. Oke. Kalau gengsi sebenarnya boleh juga sih, gak apa-apa. Boleh, tapi itu dulu. Kan punya pribadi. Oke. Cash or cashless? Cashless. Catat pengeluaran atau ingat-ingat aja? Catat. Serius? Di apa? Di handphone? Sekarang itu coba kita buka. Oh iya kan ada itu kan. Jadi aplikasi mobile banking semua sekarang udah nyatat sendiri. Oke. Bahkan ada aplikasinya juga ya yang mengatur semuanya ya. Tapi kita nggak ngomongin itu. Terus belanja karena butuh atau karena pengen aja? Karena butuh. Tapi pernah juga kok kamu yang pengen doang itu nggak butuh sebenarnya. Aku enggak sih Kak, lebih kayak apa yang kebutuhkan itu yang aku beli. Walaupun tapi ada kamu punya berapa benda terus kamu beli lagi. Itu karena lupa. Tapi butuh kan, berarti harus dibeli lagi Tapi gitu. sebenarnya kan kamu udah punya, itu berarti kamu pengen gitu. Contohnya apa tuh? Ya misalnya sepatu atau gadget. Ya kan gak mungkin sepatu tuh Yes, dalam 7 hari itu doang kan. Tahu. Tapi kan lebih dari satu gitu maksudnya tuh. Berarti kan kita pengen itu gitu. Sebenarnya susah sih antara bedain kepengen dan juga kebutuhan itu ya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Arisan atau investasi digital? Investasi digital. Di apa kamu biasa? Boleh sebut aplikasi? Boleh Ya kan? nggak apa-apa, oke. Bibit. Mhm. Apalagi abis itu ini kalau saham itu di Indodana Oke, dan lain-lain. dan lain-lain. Nah, kemudian nabung sendiri atau patungan usaha? Patungan usaha boleh. Patungan usaha. Why? Karena lebih ini aja, karena lebih banyak yang bisa berpikir juga orang-orang di situ. Oke, tapi banyak kasus teman sendiri malah mengkhianati. Iya. Jadi kamu biar temannya care gak terjadi hal itu gimana? Biar Eh, orang-orang tuh lebih aware gitu. By experience sih Kak, sudah Mhm. pernah mengalami. Jadi nextnya ya kita bisa memantau melihat Mhm, bagaimana kedepannya itu kan kita bisa lihat gitu loh. mhm. Karena dari pengalaman tadi gitu. Oh gitu ya. Jadi udah tahu nih ini arahnya kemana, ini seperti apa. Mhm, Jadi kita bisa mencari rekan yang kayaknya ini oke gitu. mhm, oke. Heeh. Oke, terus bantu keluarga dulu atau diri sendiri dulu? Diri sendiri dulu, Oke, kalau udah nyaman baru gitu. baru keluarga. Karena percuma kita bantu orang lain dulu, di luar kita dulu, akhirnya kita nggak apa. Kitanya dulu yang harus survive, baru kita bisa bantu keluarga kita, teman kita, dan orang di sekitar kita. Kayain diri sendiri dulu baru kayain Hmm, orang lain gitu, hmm. termasuk keluarga gitu ya. Good. And then produk lokal atau impor? Lokal. Kan bohong. Lokal. No. Aku suka yang lokal kok. I don't believe you. Enggak. Lokal. Serius? Satu-satu ada yang marah Iya. impornya, tapi lokal lebih utama. Tapi Karena kita membantu untuk tidak terjadinya inflasi. yes, jadi terus membantu ekonomi lokal Iya, juga. memperkuat rupiah. Yes, betul. Nah, itulah Ya kita. enggak, membantu pemerintah kita ini. Oke, hemat ala orang tua atau lifestyle modern? Lifestyle modern tapi terkontrol. Terkontrol ya. Oke. Nah, itu sebenarnya mungkin yang sehingga kebablasan, Mm-mm. sehingga rupiah yang ada di generasi muda atau Gen Z dan lain-lain itu kebablasan karena itu ya, tidak Mm-mm. terkontrol. Mm-mm. Bagaimana cara kamu ngontrol? "Ih, pengen ini nih," gitu. Kan sementara itu kita kalau ngelihat jalan-jalan ke sini sini, bagi kamu juga suka jalan-jalan kan, "Ih, pengen ini." Gimana kamu ngontrolnya? Aku punya konsep gini, frugal living tuh nggak Kak? Yes. Frugal living, jadi memang kelihatannya benda itu mahal, Hmm, tapi sebenarnya usia manfaatnya itu lebih lama gitu. lebih lama. Ada orang yang contohnya beli barang A gitu kan, Hmm. memang murah, tapi per Sebulan sekali sebulan rusak. beli lagi, akhirnya rugi. Iya, betul. Tapi beli barang satu, memang kelihatannya mahal, Mm-mm. tapi ini nih yakin nih brand ini nih Mm-mm. bisa bertahan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak beli lagi. Iya. Jadi lebih ke gitu sih aku. Kalau mereka mikir mahal benar barang itu, beli situ kayak habis-habisin duit, enggak, nilainya ini coba aja aku beli sekali mungkin harga segitu, kamu berkali-kali itu bisa lebih dari itu yang kamu mau habiskan. Sebenarnya gitu ya. Itu. Oke. Udah kayaknya habis pertanyaannya. Udah habis gak? Alhamdulillah. Habis gak deh? Kamu bisa nebak gak aku nanya kamu berapa soal? Berapa soal? Ya kamu tebak 10? kan. Berapa? 25. 25 20? pertanyaan tadi aku nanya. Ya. 25. Yes. Masih banyak sekali? Udah, maksudnya 25 pertanyaan Udah tadi. habis kan? Udah habis. Oh, kira masih ada 25 pertanyaan lagi. Tanya Pak PA itu ya. Oke deh. Nah, terus jadi kan dari beberapa pertanyaan kamu bisa nyimpulin nggak apa sih who I am about economic? Siapa saya ya? Kalau saya Yudi Vandra. Yes, I see. I see. Maksudnya gimana? Kamu nih, diri kamu nih, saya dengan membagi tentang ekonomi, tentang rupiah ini saya sudah mengenal berapa persen? Aku mungkin masih belajar, tapi setidaknya aku udah pada paham sih Kak. Udah paham sih, tinggal penerapan yang sebenarnya penerapan, karena aku pun baru memulai dan baru menjalankan gitu untuk investasi ini. Tapi untuk instrumen-instrumennya, kemudian resiko-resikonya seperti apa, udah paham sih. Udah paham ya berarti. Nah, kita juga ngajak generasi muda ya, terutama yang ada di Sintang, lebih paham lagi, lebih aware lagi terhadap apapun itu investasi. Yeah. Nah, kalau ada pesan mungkin buat anak muda sekarang, kamu masih muda juga kan? Muda dong. Aku baru 18 setengah lah, 18. Oh, 18 setengah ya. Tapi jangan dibalik dong. Enggak, itu nggak mungkin. Udah meninggal dong.
Oke, kamu 18 apa? 18 apa nih? Oh, kamu mau minum kan? Kamu Hah? haus kan dari tadi? Minum lah, Haus. Heeh. minum dulu. Iya. Boleh minum ya? Boleh lah, santai ya. Sambil jawab pertanyaan. Tadi kamu dari Manja ya? Hah? Habis meeting ke sini ada macet-macet gak? Di Sintang. Oh, Nggak terlalu macet sih Kak. Aku tadi mulus jalannya karena kita kan lewatnya ke sini kan. makanya. Ya macet Tapi kan kalau ke biasanya arah sana macet ke ya? arah jembatan itu macet. Berarti tandanya macet itu berarti perkembangan kita udah lebih good Mm. or no? Tapi udah tahu kan perkembangan Sintang saat ini? Iya. Kita Iya. bisa mantau semua CCTV macet yang ada di Sintang. Yes. Ya udah tahu kan? Udah tahu. Ya udah. Iya. Kalau mau pergi-pergi mau ke situ Cek buka aja dulu. cek dulu aja. Mm-mm. Oh aman nih gas. Tapi kalau sore emang nggak macet terus rata-rata sih kalau sore. Apa namanya? Berarti kan sebenarnya itu ada indikasi perkembangan ekonomi Sintang juga Iya kan sih. benar sekali. Selain kafe, terus Mm. ruko-ruko yang lebih ini kan, lebih Ya, masif perkembangan lagi. ekonominya dibarengin juga lah dengan perkembangan jalannya. Harusnya. Mm-mm. Tapi mudah-mudahan aja ke depan next ya, ke depan. Oke, jadi kamu tadi aku nanya Apa tadi sebelum itu? tadi minum. Karena udah minum kamu lupa jadinya Apa kan? tadi itu? Itu gimana pesan kamu untuk generasi muda biar Generasi muda, mm-mm. generasi muda itu kalian itu punya waktu. Kita dia muda ini punya waktu yang nggak dipunya sama generasi tua. Jadi mulai dari sekarang, jangan nunggu nanti. Kalau dari sekarang mulai investasinya nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan nanti udah banyak duitnya. Investasi udah banyak gitu. Jadi kekuatannya itu adalah waktu. Jadi mulai dari sekarang, belajar dari sekarang, pahamin dari sekarang. Kalau udah ada duitnya, mulailah investasi kecil-kecilan, deposito. Sekarang itu banyak loh Kak. Dulu zaman saat dulu orang deposito itu harus ke bank, datang ke bank ngantri, kemudian daftar akun dan segala macam. Kalau sekarang aplikasi kayak di yang oren-oren, yang hijau-hijau, itu ada, tinggal buka deh deposito Yang bisa. biru juga ada bisa. Biru, deposito bisa. Dan itu berjangka, ada yang 3 bulan, 6 bulan. Bahkan ada juga aplikasi yang kalau seandainya kita ambil sebelum 3 bulan nggak kena penalti juga ada. Jadi gampang banget sekarang tuh untuk belajar. Iya, yang penting mau aja gitu ya. Oke, terus untuk pemula nih kan ada juga nih, kayaknya seru deh, pengen juga nih investasi gitu. Ya. Ya udah minum dulu. Iya. Ntar kamu Sambil lupa. jawab aja. Nggak bisa dong minum sambil jawab. Kalau gimana untuk pemula nih, untuk pemula apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu? 3 step. Kalau untuk pemula yang pertama belajar dulu. Satu, belajar. Jangan langsung. Aku nggak nyarankan langsung, jangan langsung. Oke. Belajar dulu. And then Kemudian ya kerja, cari duitnya. Selesaikan kebutuhan esensial dulu. Jangan investasi kalau seandainya belum makan. Iya. Ngerti nggak maksudnya Kak? Yes. Jadi kayak mau investasi tapi makan sehari-hari belum ada, itu susah juga. Maksud aku tuh yang investasi itu kita selesaikan dulu kebutuhan esensial yang hari-hari, baru buat rekening spesial untuk investasi. Berapa ada di situ, itulah yang diinvestasikan. Dan investasi jangan dari ngutang, karena percuma. Karena nanti bisa Ambil dari pinjol, masukkan investasi ya sama aja bohong. tutup lubang kan itu Bang ya. Tapi Bener-beneran duit yang udah disimpan. ya duit dingin, makanya orang bilang kan kalau mau investasi kan harus uang dingin Ya, katanya. benar. Tapi bukan berarti uang dimasukin kulkas. Boleh juga. Enggak dong, kasihan nanti. Kan biar dia dingin, kan duitnya dingin kan? Kasihan gini Oh nanti. iya. Supaya dingin. Oke, terus harapan kamu nih baik ke pemerintah ataupun generasi muda di Kabupaten Sintang. Harapan pemuda di Kabupaten Sintang Ya terkait terhadap dengan melek rupiah ini gitu melek ya. rupiah ini. Ya berarti kalau dari aku sih mulai belajar mengatur keuangan, ya kan, mulai mengatur keuangan, belajar memulai dulu untuk hal-hal kecil. Kalau saran aku sih, kalau boleh teman-teman ini kalau punya tabungan tuh udah mulai dipisah-pisah, karena sebenarnya yang membuat gagal dalam keuangan itu, finansial itu, karena nggak dipisah-pisah gitu loh Kak. Jadi dipisah-pisah dulu. Nggak di-managing dengan baik. Di-manage dengan baik gitu. Jadi jangan cuma masuk, keluar lagi, selesai gitu. Harus ada tadi kayak rekening esensial, kemudian rekening untuk dana darurat, yang untuk apa gitu, investasi gitu. Jadi dipisah-pisah rekeningnya. Kalau menurut kamu pemerintah perlu nggak sih ngadain semacam webinar atau pembinaan mengenai digital economy ini? Perlu sekali. Kalau menurut aku perlu sekali pemerintah untuk mengadakan hal seperti itu, karena banyak sekali anak-anak muda kita sebenarnya punya kreativitas, punya keinginan untuk maju, tapi kadang fasilitasnya itu belum ada. Orang yang mentornya belum ada, orang yang mengarahkannya ke arah-arah positif. Bahkan Gen Z ini kreativitasnya kan tinggi, cuma supportnya yang kadang itu
masih kurang Oke. gitu. Sebenarnya masih kangen sih ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Mm-mm. Tapi kayaknya kita harus Harus apa selesai. nih? Harus selesai. Harus selesai. Mm. Oke. Makasih ya udah berbagi Ah, ah. inspirasi tentang Gen Z atau generasi muda melek Mm. teknologi gitu ya, dengan adanya investasi dan juga tentunya berkaitan juga dengan inflasi. Inflasi. Aku punya kata-kata nih, ngomongin uang itu bukan soal tabu, tapi justru makin cepat kita paham rupiah, makin siap mengatur masa depan. Mm. You agree? Agree. Oke, and then jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal gimana kita ngerti nilai rupiah dan bisa mengelola dengan bijak. Mm. Kamu punya quote atau kata-kata mutiara Apa ya moto kata-katanya? hidup kamu? Hidup cuma sekali, berarti harus spektakuler. Good, wih keren, Itu aja. hebat. Wah, mudah-mudahan kamu jadi orang yang spektakuler ya. Amin. Tapi jangan sampai Apa? lupa, Ah, ah. jangan sampai dengan lupa bahwa kita pernah di bawah. Iya, Karena ketika sudah spektakuler, sudah di atas, kita lupa pernah di bawah, nanti jatuhnya sakit. iya benar sekali. Oke, kenali rupiah saat ini. Jangan pernah membuang waktu Anda dan investasikan apa yang bisa Anda investasikan dari sekarang juga. Thank you so much. Bye-bye.